Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas saham yang dijual oleh BlackRock ya, atau part 2 dari video sebelumnya ya. Yang dijual BlackRock besar-besaran adalah saham Cuan dan saham BRPT. Langsung kita cek saja BI, BRPT, dan BI Cuan. Nah, di sini BRPT sedang dijual oleh BlackRock ya, sebanyak 1,4 juta lembar saham. Jika dalam lot berarti sekitar 14.000 ya. 14.000 lot. Ini angka yang dikit banget untuk fund manager sekelas BlackRock ya. Dan pada awal tahun sampai bulan Februari ini BlackRock terus membeli saham BRPT ya, dan mulai jual pada bulan Maret. Jadi BlackRock ini sedang nyangkut di saham BRPT. Kita lihat BRPT. Kita langsung lihat. Saya hapus dulu gambarnya. Nah, di sini BRPT sedang turun banget ya, turun dalam. Bahkan di sini di daily-nya nggak ada support ya. Udah bablas ke bawah. Ini serem banget, dari atas turun ke bawah. Jika kita lihat dari bulan Februari, ini brokernya siapa aja? Nah, yang beli ini XLRF, dan yang jual CCAK ya. Kita ke domestik, ada CCBB ya, penjual itu CCBB saham BRPT. Kita langsung cek CCBB ini siapa sih? For CBRPT. Kita tunggu sebentar, sedang loading. Oke, sudah keluar. Dan ternyata ini si CC ya, tadi CC ya. Kita lihat dulu. Oh ya, CC. Yang jual CCBB ya. Nah, kemungkinan tinggi si CC ini dipakai oleh asuransi. Kenapa saya berasumsi demikian? Dikarenakan asuransi sedang menjual saham BRPT besar-besaran, dan CC juga besar-besaran banget jualnya. Dan broker CC ini biasanya dipakai oleh asuransi ya, asuransi sama fund manager lokal ya. Fund manager lokal itu maksudnya adalah reksadana ya, seperti itu. Dan di sini retail juga tiba-tiba boom ke atas ya. Retail ini XL ya, yang membeli saham BRPT. Dan jika asing, ini yang beli reksadana ya, reksadana asing sedang akumulasi bawah. Berarti reksadana asing selain BlackRock sedang membeli saham BRPT secara besar-besaran ya. Di situ juga ada bank, dan kemungkinan yang beli ini bank Singapura ya, yang membeli saham BRPT ketika BRPT turun. Dan di sini ada korporat juga. Berarti reksadana asing ini mikir nih, saham BRPT ini udah diskon banget deh. Kalau turun bawah serok lagi, turun bawah serok lagi. Karena mereka yakin mungkin untuk 1 tahun ke depan saham BRPT bisa naik lebih tinggi gitu. Jadi mereka bisa memberikan return yang baik pada nasabah mereka gitu kan. Reksadana itu kan kumpulan uang-uang investor ya. Jadi investor menitipkan uang ke manajer investasi yang resmi ya, yang telah diakui oleh OJK seperti itu. Jika di US mungkin oleh lembaga-lembaganya ya, seperti itu. Jadi jika reksadana beli, biasanya mereka sudah memikirkan fundamental, menghitung rasio, menghitung ABCD itu, bahwa saham ini sedang diskon banget gitu ya. Karena jika kita lihat pada bulan Februari ini BRPT terus ambruk loh. Pada bulan Februari BRPT ambruk terus. Nah, bulan Februari di sini. Ini bulan Februari ambruk loh, ambruk berapa persen? 15%, dalam banget. Tapi reksadana ini tetap beli, tercermin dari net foreign buy dan sell. Asing terus masuk ya. Tapi mereka masuk ini bukan untuk dinaikin ya, tapi diakumulasi. Dan mungkin di akhir tahun jika saham BRPT naik, mereka mulai jual untuk merealisasikan keuntungan ya, dan untuk memenuhi withdraw dari investor mereka ya. Jadi investor mereka narik duit dari reksadana dengan return yang besar ya, dikarenakan saham BRPT yang naik di akhir tahun seperti itu. Dan jika kita lihat di weekly chart, BRPT ini sedang di
support terkuatnya. Kenapa sedang di support terkuatnya? Kita tarik garis saja di sini ya. Dikarenakan pada harga 1355 di sini pernah jadi resist kuat. Resist kuat pada tanggal 20 Maret ya, 20 Mei tahun 2024 dan 1 Juli tahun 2024. Pernah jadi resist terkuatnya ya. Dan selain jadi resist terkuat, kita hapus dulu garisnya. Di sini ada MA200 weekly ya. Jika IHSG pada minggu ini, tapi sayangnya minggu ini hanya 2 hari ya bursa berjalan dikarenakan libur Nyepi dan libur Idul Fitri. Nah, misalkan pada 2 hari ini BRPT berhasil bangkit ya, atau berhasil bertahan gitu, maka BRPT bisa sideways di area sini. Mungkin untuk 1, 2, atau 3 bulan BRPT akan sideways sebelum naik ke atas ya, sebelum ke sini nih. Misalnya beli di breakout ya. Breakout di sini, tep beli di 1590, lalu jual di 2030, cuan 26%. Tapi ini enggak semalam ya, butuh 1 kuartal, butuh 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu. Proses yang sangat lama, tapi untungnya besar. 26%. Sekarang kita bahas cuan. Nah, cuan di weekly-nya juga cakep, tapi ini MA-nya belum teruji ya, baru muncul. Kita cek dulu ke ininya ya, ke broker summary-nya. Di sini ada NI ya. Kita ke foreign dulu. Di foreign ini nggak menarik ya, YUZP. Ini kurang menarik. Tapi di domestik menarik nih, ada NI dan XL. Berarti ada satu institusi yang sedang beli bersamaan retail, bersama dengan retail gitu ya belinya. Kita cek ke 4C cuan. Tunggu sebentar, sedang loading. Sedang menghitung ya. Nah, ini di sini ada di cuan bank sedang jualan ya. Tapi bank ini jualannya ke korporat ya. Jadi mereka jualan tapi yang nampung korporat asing ya. Sepertinya ini terlihat seperti pindah barang ya, bukan pembelian atau penjualan murni ya. Meski dilakukan di pasar reguler, tapi ini tidak terlihat transaksi murni, tapi terlihat seperti tukaran barang ya. Jadi si bank jual ke korporat gitu ya. Kita cek ke ini ya, ke lokal, karena lokal yang paling menarik. Ternyata si NI itu adalah korporat ya, korporat juga. Dan dibarengi dengan XL ya, yang beli retail. Reksadana juga jual besar banget ini. Dan di sini retail dan korporat. Berarti NI ini adalah gabungan dari retail dan si korporat. Korporat itu sejenis PT ya. Jika ada PT yang beli maka masuk ke kategori korporat seperti itu. Dan kita lihat di chart juga junam banget. Di sini nggak ada jadi nggak ada pergerakan dari asing. Ini murni sedang terjadi tukeran barang ya. Kita cek ke foreign. Pantas ini nggak menarik dikarenakan sedang ada tukeran barang ya. Dan si korporat dan si banknya itu menggunakan broker berbeda loh. Menggunakan broker berbeda sehingga di sini kurang menarik gitu. Dan lebih cenderung ke big distribusi. Ini ZP-nya itu adalah si bank ya. Pada bulan Maret apakah si ZP-nya masih jual atau enggak? Kita cek dulu. Pada bulan Maret. Oh, ternyata si ZP-nya udah kehabisan bensin, guys. Si ZP-nya udah habis, si banknya udah habis, dan si korporat udah beli ya. Berarti pertukaran barangnya pada bulan Maret sudah beres seperti itu. Langsung kita ke weekly, kita cek apakah ada resist. Ternyata nggak ada. Resist cuan sebelumnya itu di sini ya. Resist cuan sebelumnya di sini. Dan ini akan jadi support terkuat cuan ya. Dan masih sangat jauh ya dari harga sekarang. Ini belum lurus, terusin dulu. Nah, ternyata di angka 980 ya sebagai support terkuat dikarenakan pernah jadi resist terkuat. Seperti itu. Jadi untuk mencari support terkuat itu cari resist terkuat ya. Resist sebelumnya yang kuat banget. Maka itu akan menjadi support yang kuat juga ya. Misalnya kita beli di sini, lalu junam ke bawah itu sakit banget 15% ya.
ke support jaraknya 15%. Lebih di cuan tuh lebih baik bersabar dulu ya, menunggu harganya ke bawah baru beli ya, seperti itu. Dan jika kalian ingin bertanya atau berdiskusi, link diskusinya ada di deskripsi dan 100% gratis ya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.